Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya Muhammad Aryansa. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Baik teman-teman, hari ini saya Muhammad Aryansa akan menceritakan perjalanan hidup saya. Semoga perjalanan hidup saya ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Di sini saya Muhammad Aryansa sebagai guru olahraga di SMA Islam Plus Askia, di SMA Dewi Warna, di SMA Joshua, di SMA Kebangsaan. Alhamdulillah hari ini saya memegang 5 sekolah sekaligus sebagai guru. Bagaimana saya bisa mendapatkan pekerjaan ini? Saya akan menceritakannya sekarang. Check it out. Oke, baik teman-teman. Saya akan menceritakan bagaimana saya bisa meraih kesuksesan saya ini. Walaupun saya hanya seorang guru, tapi saya sudah yakin kalau saya itu sudah sukses. Karena saya bisa mencerdaskan anak bangsa. Baik, saya adalah orang yang tinggal bersama orang tua. Di masa kecil saya tinggal bersama adik saya dan orang tua saya. Kebetulan orang tua saya, ayah saya adalah seorang penjahit. Ya, penjahit. Kebetulan beliau adalah seorang penjahit tempahan yang alhamdulillah rezekinya sangat lancar pada waktu itu. Dan ibu saya ibu rumah tangga. Saya berkehidupan dengan kehidupan yang cukup. Ya, waktu dari kecil sampai SD saya berkehidupan yang cukup. Sampai akhirnya ketika saya berumur 11 atau 12 tahun, saya masuk di sekolah SMP, ayah saya itu mengalami kerugian sehingga kami pun berkehidupan pas-pasan. Sampai akhirnya saya mau makan pun susah, Kak. Ya, mau makan pun susah teman-teman. Ya, tapi saya dari kecil bermimpi kalau saya itu akan menjadi orang besar. Apakah itu bisa terjadi? Saya yakin dengan optimis dan percaya diri itu bisa kita dapatkan. Lalu di kehidupan saya di SMP itu walaupun banyak rintangan yang harus dihadapi, ya, keuangan yang tidak memadai, akhirnya saya pun selesai di SMP. Lalu saya masuk di SMA Negeri 6 Medan dengan kualitas yang alhamdulillah luar biasa. Bagaimana saya bisa masuk ke SMA Negeri 6 Medan itu juga dengan penuh perjalanan. Di SMP dari kecil saya berkeinginan, bercita-cita ingin jadi seorang pemain sepak bola. Dan itu yakin saya dapatkan. Dan saya berlatih di sekolah sepak bola di Spora kemarin. Dan Jumarang FC juga saya berlatih. Sampai saya bermimpi kalau saya bisa bermain di Eropa. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saya berlatih dari rumah saya itu naik sepeda. Ya, sampai ke Jalan Pancing. Sekitar ada 10 km saya dayung sepeda itu. Ya, karena orang tua saya pengen saya itu ngaji dulu, jangan bermain bola. Kelas 1 SMP saya selesai mengaji, lalu saya lanjut dengan lanjut dengan sekolah sepak bola. Itu pun harus nangis-nangis dulu. Karena orang tua saya tidak yakin kalau saya itu bisa bermain bola. Akhirnya dengan tekad yang besar, semangat yang luar biasa, saya pun bersekolah sepak bola di Spora. Saya dayung sepeda sampai ke lapangan, saya melakukan jogging 10, bahkan 12, bahkan pernah sampai 20 kali. Karena sangat-sangat ingin menjadi pemain sepak bola. Akhirnya, waktu saya berada di kelas 3 SMP, saya ikuti seleksi kejuaraan nasional tingkat nasional yang pada waktu itu saya mengikutinya di PPLP Sunggal seleksi, dan ayah saya harus berkorban sebulan penuh tidak bekerja, tidak buka kedai demi anaknya ikuti seleksi. Itulah perjuangan ayah yang luar biasa teman-teman. Walaupun saat ini ayah saya sudah almarhum, tapi saya yakin beliau tetap mendoakan saya di sana. Akhirnya teman-teman semua, saya pun mengikuti seleksi dan saya yakin saya tidak akan mengecewakan orang tua saya. Saya sudah berlatih dengan sangat-sangat luar biasa dan akhirnya saya terpilihlah dari ratusan orang. Di beberapa tahap seleksi saya terpilih untuk terbang ke Jakarta waktu itu mengikuti U13 ataupun U13 di Jakarta Piala Menpora.
mewakili Sumatera Utara, naik pesawat gratis, ya kan, disambut oleh bapak-bapak polisi dan lain sebagainya yang luar biasa yang menyambut, bertanding, tidur di hotel penginapan. Itu ada suatu kebahagiaan yang luar biasa karena apa? Saya bisa mengangkat derajat orang tua saya pada waktu itu dan saya tambah optimis untuk jadi pemain sepak bola. Dan pada waktu itu ketika saya mengalami beberapa cedera yang mungkin cedera itu tidak bisa disembuhkan, yaitu pada mata saya karena kena siku. Nah, saya merasa frustasi dalam hidup. Apalah gunanya hidup ini? Semua keinginan tidak tercapai. Akhirnya setelah mengikuti beberapa pertandingan dan kami menjadi juara 3 pada waktu itu karena kalah lawan Makassar ya. Akhirnya kami kembali Jawa Tengah ya, lawan Jawa Tengah, dan akhirnya kami kembali ke Medan, disambut orang tua dengan luar biasa. Tapi akhirnya orang tua harus menerima karena saya mengalami sakit yang pada waktu itu saya alami ketika bertanding, cedera pada mata saya, sehingga cita-cita untuk jadi pemain bola pun putus. Tapi orang tua tetap semangati, ayo terus berlatih, kamu pasti bisa. Akhirnya saya tetap berlatih, ya walaupun rasa untuk percaya diri itu berat. Apakah bisa menghadapi mata yang sudah mulai gelap dan rabun untuk menjadi pemain sepak bola? Lalu ayah saya selalu bilang, kamu bisa Ri, buktinya David saja bisa. Tapi kalau kamu memang pun tidak berhasil, kamu bisa jadi orang yang berguna di dalam bidang olahraga. Karena ayah yakin kamu sangat mencintai olahraga. Dan akhirnya saya bangkit lagi, saya yakin karena saya memang mencintai olahraga. Ya, dari saya sekolah sampai SMA, akhirnya saya SMA di Negeri 6 Medan, saya dibantu dari olahraga. Saya masuk jalur prestasi karena sertifikat yang saya miliki di cabang olahraga sepak bola. Akhirnya saya masuk pencak silat juga saya ikut. Saya masuk ke SMA Negeri 6 itu dengan jalur prestasi, teman-teman. Bayangin teman-teman, wah itu luar biasa teman-teman. Jalur prestasi, saya peringkat pertama. Akhirnya waktu saya di kelas 1 SMA, di semester pertama, saya mendapatkan ranking 32 dari 40 siswa, saya ranking 32. Padahal waktu jalur masuk saya peringkat 1 dari semua teman-teman yang lain. Wah, suatu kecewaan yang ayah saya alami. Dan akhirnya saya pun merasa diri saya itu tak berguna. Teman-teman semua, itulah hidup. Tantangan dan rintangan harus kita jalani. Tak ada semulus perjalanan Cristiano Ronaldo ataupun lain sebagainya. Mereka juga mengalami masalah. Akhirnya karena saya selalu dibilang orang tua ketika pulang sekolah, ayo Ri belajar. Tapi saya tidak memahami pelajaran kimia. Apa itu kimia? Gitu kan. Pelajaran fisika, apa itu lagi? Pelajaran matematika, ngitung-ngitung pening, kepala. Bahasa Inggris aja, yes, no, yesterday, itu hanya kita tahu ya kan. Apa ini? Akhirnya saya tidak pernah melawan guru, tapi saya optimis kalau saya itu harus bisa mencintai satu mata pelajaran yang bisa menjadi keunggulan saya. Akhirnya karena saya mencintai olahraga, saya coba tetap menggali olahraga walaupun dengan keadaan mata yang terganggu dan bahu yang sempat bergeser. Akhirnya saya tetap yakin, optimis teman-teman, kalau saya itu bisa meraih prestasi di olahraga walaupun impian jadi pemain bola itu sudah berakhir. Nah, akhirnya dengan perjalanan waktu saya yakin saya pun belajar di rumah ya, kelas pun terus bertambah. Kelas 2 saya belajar di rumah. Saya yakin saya hanya bisa mampu di IPS, ilmu pengetahuan sosial. Akhirnya saya belajar, duduk paling depan. Dan pada waktu itu saya adalah orang yang paling diremehkan. Kenapa diremehkan sama teman gitu kan, sama guru? Kenapa? Karena waktu SMA kelas 1 itu saya adalah orang yang bandel. Selain duduk di belakang, sering buat ulah. Akhirnya ketika kelas 2 SMA saya masuk dan duduk di bangku paling depan. Wah, saya lupa tuh. Ada guru saya bercerita, kamu ngapain duduk di depan? Kamu mending duduk di belakang lah. Saya berpikir, kenapa seperti itu, Bu?
Ih, kamu pun belajar nggak tahu apa-apa ini. Coba bayangkan teman-teman, perasaan kita bagaimana. Lalu saya hanya menjawab dengan senyuman, saya bilang, Bu, mohon doanya semoga saya bisa meraih prestasi. Karena saya yakin manusia tuh belajar dari kegagalan. Manusia tuh belajar dari pengalaman-pengalaman hidupnya untuk menjadi orang-orang yang sukses. Saya yakin dengan kata-kata itu. Akhirnya saya bertemu dengan seorang motivator yang luar biasa ya. Ayah saya yang selalu memotivasi saya. Yang kedua motivator saya adalah Pak Wahyudi. Kemarin itu beliau mengatakan, Ri, kamu sebenarnya orang yang hebat. Kamu adalah orang yang cerdas. Tapi kamu harus menggali kecerdasanmu dan kurangi tingkah laku burukmu. Akhirnya saya pun mengalami perubahan. Walaupun saya disuruh tetap belajar habis maghrib, saya tidak lakui. Saya terinspirasi dengan Bapak B.J. Habibie yang belajarnya itu pada pukul 3 atau 4 pagi. Kalau saya setelah sholat subuh saya coba belajar ketika orang tua saya sedang tidur. Setelah sholat orang tua saya tidur dan lain sebagainya, saya coba belajar. Akhirnya di semester 1 kelas 2 SMA saya meraih ranking 1, teman-teman. Ya, setelah itu baru turun ranking 2, baru ranking 1. Wah, luar biasa teman-teman perjalanan hidup ini. Sempat merasa frustasi, merasa dikecilin, akhirnya saya berani terbang tinggi. Dan akhirnya dengan kemampuan saya diikutkan ke Liga Pelajar Indonesia sebagai kapten sekaligus sebagai pelatih pada waktu itu. Dan bermain di Stadion Teladan, ditonton oleh Bapak Wali Kota, ditonton oleh kepala sekolah, dan akhirnya kami menang dan mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa yang tidak saya sangka-sangka. Itulah Allah itu memberikan jalan yang berbeda-beda. Akhirnya teman-teman, setelah kelas 3 SMA, saya merasa diri saya itu, ya mungkin pendidikan saya sampai sini saja. Tak mungkin saya bisa melanjutkan kuliah karena orang tua saya tidak memiliki dana untuk bisa kuliah. Saya berkata, Ri, sampai sinilah ayah bisa membiayaimu. Setelah ini, ya semoga kamu bisa bekerja, ataupun kalau kamu mendapatkan rezeki lain, nikmati rezekinya. Ayah sudah tidak sanggup. Wah, rasanya teman-teman hancur. Karena dari SMP saya berkeinginan berkuliah. Ya, karena bahkan saya pengen terus ngambil sarjana sampai akhirnya saya tidak bisa lagi untuk belajar. Tapi akhirnya saya pun termenung, oh iya, inilah perjalanan hidup. Tapi motivator saya tadi, Pak Wahyu tadi bilang, kamu yakin? Kalau kamu yakin dengan mau kuliah, kamu harus yakin dan optimis. Berdoa sama Allah, terus berjuang, terus berlatih apa yang kamu inginkan. Saya Pak ingin saat ini berkuliah di olahraga. Tapi dana orang tua saya tak ada Pak. Kalau kamu yakin, kamu tetap berlatih. Tuhan melihat. Saya lakukan itu, saya latihan lari, jogging setiap pagi sebelum pergi sekolah. Akhirnya setelah UN berlangsung, saya merasa diri saya tidak akan bisa kuliah. Lalu guru saya satu lagi, Bu Rahmadiyah, bilang, mana KTP orang tua lain sebagainya, saya kasih. Setelah selesai ya pengumuman sekolah saya lulus, nggak lama di universitas saya datang ke sekolah karena guru saya memanggil. Saya kira ada apa gitu kan, ya mungkin rezeki dari Allah ya, walaupun kita berkeinginan lain. Saya akhirnya diberikan rezeki yang berbeda. Ketika saya sampai di sana, saya dikasih sebuah surat yang saya tak tahu apa isi surat itu. Ya teman-teman, kalau saya lihat surat itu bersama orang tua saya kemarin itu, saya lihat lulus di Universitas Negeri Medan, jurusan pendidikan kepelatihan olahraga. Wah, serentak kita pasti senang teman-teman. Orang tua juga senang. Orang tua saya menangis. Lalu saya juga waktu itu hanya terdiam gitu kan. Apa karena saya bodoh atau bodoh kali nggak tahu, saya terdiam, tak tahu ini sebuah rezeki atau memang sebuah ujian gitu kan. Karena pada masa itu ketika lulus, uang dari mana mau lanjut kuliahnya. Lalu ayah saya bilang, weh Ri, ya, inilah rezekimu, tapi masalah dananya coba kita tanyakan ke sekolah. Akhirnya kami tanya ke sekolah, ternyata saya lulus di bidik misi namanya ya, beasiswa, dan di situ saya tidak mengeluarkan dana sampai tamat ketika IPK itu atau nilai saya tetap terjaga, tetap tinggi. Wah, saya di situ betul-betul senang, luar biasa. Seorang anak
yang memang tidak dipercaya, tidak diyakini bisa berkembang. Seorang anak yang bisa dibilang keluarga sendiri ya, keluarga ayah, keluarga emak, nggak yakin kalau saya itu bisa, anak-anak dari ayah itu bisa berkembang, bisa menjalani yang namanya menduduki dunia perkuliahan. Pada masa itu saya sangat-sangat tidak menyangka, wah ini saya sempat berpikir, apalah gitu kan, apalah gunanya punya keluarga gitu kan. Mending saya itu tidak melihat keluarga dari ayah saya atau mama saya itu. Bahkan kalau orang bilang inilah hidup yang harus kita jalani, kadang-kadang orang yang membenci, tapi kita diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira teman-teman saya berkuliah dengan niat saya harus memiliki IPK tertinggi, dan pada waktu kuliah saya merasa kalau saya itu optimis bisa menyelesaikan secepat mungkin. Alhamdulillah, ketika saya berkuliah dan mata kuliahnya itu ada renang, biomekanika, fisika dan sebagainya, itu membuat otak saya jenuh. Ini pelajaran apa sih gitu kan? Bisa jalani, akhirnya saya masuk dunia kuliah renang. Saya pun harus tenggelam di situ berkali-kali karena saya tak pandai renang ya. Pada masa itu tahulah di Medan Ibu ada ya kan, berenang pun di mana mau dicari parit-parit itu ya. Akhirnya saya pun tenggelam sampai 2 atau 3 kali. Dosen saya bilang, kamu adalah orang yang tak berguna katanya. Dia bilang tak berguna itu dia mau memotivasi saya. Saya bilang, Pak, saya memang tidak pandai renang. Ya kamu harus belajar kan ya, apalagi kamu ketua kelas. Kemarin tuh saya sebagai ketua kelas juga. Akhirnya saya belajar coba sama temannya, walaupun tenggelam sampai minum air, bahkan sampai pingsan pernah. Wah, ternyata air kaporit itu sangat tidak enak teman-teman. Bukan rasa kaporit, tapi rasa air seni yang keluar dari geli teman-teman. Tapi itulah yang harus kita hadapi. Akhirnya saya pun terus berjalan, terus berlatih, akhirnya saya bisa berenang, sampai akhirnya saya bisa jadi sarjana. Walaupun banyak organisasi yang saya ikuti di kampus, saya tetap mengutamakan kalau saya itu harus cepat tamat dengan sebuah prestasi, dengan kebanggaan. Saya akhirnya lulus dengan IPK 3,73, kalau kata orang sudah baik, sudah maju. Lalu setelah itu saya pun tamat sarjana. Alhamdulillah, jadi sebuah kebanggaan di keluarga ya teman-teman. Ya gitulah perjalanan hidup, kebanggaan keluarga. Dan akhirnya saya berkata, Ri, terima kasih. Kamu harus tetap berdoa sama Allah dan tetap yakin kalau hidup itu adalah sebuah tantangan dan rintangan. Tak ada yang semulus seperti orang-orang bilang kalau orang sukses itu mulus, tidak. Bahkan seorang Alibaba aja mengalami penolakan sampai beberapa di perusahaan. Ya, akhirnya beliau bisa akhirnya beliau bisa membuka perusahaan yang namanya Alibaba. Akhirnya saya tetap optimis. Setelah tamat kuliah, saya kemarin itu sudah sempat mengajar, tapi karena saya fokus skripsi, akhirnya 7 bulan sampai 8 bulan saya mengalami yang namanya nganggur. Ketika nganggur itu rasanya frustasi ya, karena apa gunanya sarjana, apa guna IPK tertinggi gitu. Toh kita masih nganggur. Ya alhamdulillah teman-teman, dengan dukungan orang tua, dengan doa, dengan keyakinan kalau kita itu bisa sukses, dengan perjalanan hidup yang dia alami, kegagalan ya saya selalu mengatakan iya, hari ini saya gagal, inilah kegagalan saya. Tapi ketika nanti saya mengalami kesuksesan, alhamdulillah sekarang saya merasa sukses itu sudah ada sama saya sedikit, saya bilang, wah ternyata saya bisa sampai ke titik ini gitu. Akhirnya dengan perjalanan waktu saya mengajar di sekolah yang biasa saja, sangat biasa, dan akhirnya saya mengajar di sekolah SMA di Warna, di SMA Anijam ya, sudah mulai menaik. Akhirnya saya bisa menjadi seorang guru di SMA Islam Plus Askia yang masuknya luar biasa, persaingannya luar biasa, seleksinya luar biasa sampai berbulan-bulan. Akhirnya saya bisa berada di sekolah itu, di SMA Islam Plus Askia yang sekolahnya sangat-sangat luar biasa ya. SMA di Warna juga gedungnya luar biasa, SMA Anijam juga, dan sekolah-sekolah lain. Akhirnya saya bisa berada di titik sebagai seorang guru olahraga, itu ada sebuah prestasi yang luar biasa. Karena di keluarga saya tak ada yang menyangka kalau saya itu bisa meraih gelar sarjana dan bisa berkuliah di Universitas Negeri Medan. Bahkan saya bisa menjadi seorang guru di SMA Islam Plus
Terus Askia yang dimana katanya itu adalah sekolah favorit. Kenapa sekolah favorit? Masuknya juga mahal, uang SPP sampai jutaan, dan saya adalah salah satu guru di situ. Teman-teman, itulah perjalanan hidup saya. Tak ada yang seindah, seenak yang kita inginkan. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika ayah saya meninggal, saya sedang mengajar, teman-teman. Tapi teman-teman yakinlah kalau Allah itu maha adil. Ya teman-teman. Jadi teman-teman semua, teruslah raih prestasi, kejarlah kesuksesan Anda, karena prestasi itu, karena kesuksesan itu butuh perjuangan. Yakinlah sama Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda memiliki keinginan, ketika Anda memiliki kemauan, dengan kerja keras dan berusaha, impian itu bisa tercapai. Walaupun yang namanya rintangan dan tantangan pasti kita hadapi. Semoga cerita saya ini menginspirasi teman-teman semua dan bisa optimis. Tak ada manusia yang tak bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tak ada yang tak bisa kuliah kalau memiliki keinginan. Terus memiliki keinginan, jangan pernah putus asa, dan yakin Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Sekian dari saya, Muhammad Aryansa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.